Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melimpahkan berkas perkara 9 tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Perkara ini pun akan segera disidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero untuk 9 terdakwa ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelumnya dalam pelaksanaan tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero, penyidik telah menetapkan 18 orang tersangka. Dalam kasus ini terdapat penyimpangan mulai dari hulu sampai hilir yang terdiri dari kegiatan ekspor minyak mentah, impor BBM, pengapalan minyak mentah atau BBM, sewa terminal BBM, pemberian kompensasi BBM, dan penjualan solar subsidi di bawah harga bottom price yang dilakukan oleh para terdakwa. Tindakan ini mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp225,1 triliun. Baik, kami sampaikan pada hari ini, Rabu tanggal 1 Oktober 2025, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A khusus perkara tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero untuk 9 orang terdakwa. Juga memastikan apakah sudah melalui e-Berpadu, kan ada aplikasi dari pengadilan. Jika semuanya sudah lengkap, tentunya dari pimpinan akan meregister dengan penomoran masing-masing dan selanjutnya akan menentukan penunjukan majelis hakim yang akan menangani perkara 9 berkas yang sudah dilimpahkan. Selanjutnya dari majelis hakim jika sudah ditentukan, tentunya bertugas untuk menentukan jadwal sidangnya. Berkas perkara yang dilimpahkan jaksa ini adalah untuk 9 tersangka yang paling pertama diumumkan keterlibatannya dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina Persero. Beberapa nama diantaranya adalah Rifa Syahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga tahun 2023, serta anak Riza Halid, Muhammad Keri Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa. Dari Jakarta, tim liputan Ayah News melaporkan. Korupsi minyak mentah sudah berlangsung sejak 2018. 18 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya adalah mafia migas Riza Halid yang hingga kini masih diburu. Raja Minyak Riza Halid menjadi satu dari 17 tersangka dalam kasus korupsi minyak mentah di PT Pertamina. Kasus terjadi 2018 hingga 2023. Saat itu pemerintah memutuskan agar Pertamina menggunakan pasokan minyak bumi dalam negeri untuk pemenuhan minyak mentah. Alih-alih mengikuti aturan, para tersangka mengatur penurunan kapasitas kilang minyak agar produksi minyak mentah tidak terserap. Akibatnya, minyak mentah dalam negeri dijual ke luar negeri. Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan minyak mentah dalam negeri, Pertamina harus mengimpornya. Oleh para tersangka, harga pun digelembungkan hingga 15%. Kong kali kong berlanjut dalam pengadaan impor minyak mentah, para tersangka membeli produk Pertamax RON 92. Nyatanya, produk yang dibeli adalah Pertalite RON 90 dengan kualitas lebih rendah. Namun, harga jual BBM menjadi lebih tinggi. Akibat perbuatan mereka, negara merugi hingga 285 triliun. 18 orang sudah dijadikan tersangka, salah satunya sang mafia migas kelas kakap Riza Halid. Riza diduga bersekongkol dalam penyewaan terminal BBM Tangki Merak. Namun setelah 3 bulan diburu, penyidik belum berhasil menangkap Riza Halid. Hingga kini red notice masih dalam proses penerbitan. Pengajuan draft permohonan penerbitan red notice terhadap subjek Muhammad MRZ ke sistem Interpol, dan ini sudah diterima oleh sistem Interpol. Terakhir, untuk percepatan kami sudah mengambil langkah untuk berkomunikasi pada saat kemarin SNCB kami menghadiri sidang Interpol wilayah Asia Pasifik di Singapura. Insya Allah dalam waktu tidak lama Pak, mungkin red notice terhadap subjek MRC ini mudah-mudahan bisa sempat dikeluarkan. Sementara itu, pihak penyidik telah menyita sejumlah aset milik Riza Halid, diantaranya rumah mewah di kawasan Bogor dan 9 mobil mewah. Tim liputan Ayah News melaporkan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menjadi sorotan. Kali ini Purbaya mengkritisi kinerja sejumlah BUMN. Kritikan kepada BUMN disampaikan Menteri Purbaya saat rapat kerja bersama dengan Komisi 11 DPR RI. Di depan anggota Dewan, Purbaya meminta kompensasi untuk BUMN dipercepat. Namun Menkyu Purbaya akan mengawasi kinerja BUMN. Purbaya juga menjabat sebagai Dewan Pengawas Danantara, menyindir sejumlah BUMN yang tidak mencapai target. Sampai puluhan miliar dolar setahun. Sudah berapa tahun kita mengalami hal tersebut? Sudah puluhan tahun kan. Kita pernah bangun kilang baru enggak? Enggak pernah. Sejak itu sampai sekarang enggak pernah bangun kilang baru. Jadi kilang itu bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya, cuman Pertamina-nya males-malesan aja. Saya pernah kasih ke mereka biar aja karena mereka jelek-jelekin saya kemarin kan. Saya pernah kasih tawaran ke mereka kalau nggak bisa bikin ya udah, ini ada investor dari Cina mau bangun kilang, Anda perlu beli 30 tahun, setelah 30 tahun Anda dapat kilangnya gratis. Pertamina bilang kami keberatan dengan usul tersebut karena kami sudah over capacity. Waktu itu saya kaget, over capacity apa? Kami sudah rencana bangun 7 kilang baru, satu pun nggak jadi kan? Mereka bilang, iya tapi ke depan akan jadi, sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar kan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tidak henti-hentinya untuk menarik perhatian khalayak. Kali ini sang menteri bergaya koboi tersebut membagikan momen makan siang melalui akun media sosial pribadinya. Di rapat koordinasi terbatas perekonomian di Wisma Danantara, Jakarta, Purbaya bersama dengan rombongan nampak berjalan menuju kantin di sebelah kantor Danantara Rabu siang. Dengan santai, Purbaya beserta jajaran Kementerian Keuangan menikmati makan siang, berbaur bersama dengan pengunjung lain. Dalam unggahan di media sosialnya, Purbaya nampak menyantap hidangan ayam dan sambal hijau serta sate. 2 bulan berlalu sejak kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan, keluarga masih mencari keadilan. Walaupun polisi sudah menyatakan tidak ada keterlibatan pihak lain dalam kematian Arya, namun keluarga meragukannya. Keluarga menilai terlalu banyak kejanggalan, salah satunya keterangan polisi yang menyatakan jika istri Arya, Meta Ayu, meminta penjaga kos menggeser posisi CCTV. Meta tidak mengakuinya. Di gelar perkara itu sudah dijelaskan kalau CCTV itu dipindah atas permintaan, yang intinya atas permintaan saya ya. Saya tidak pernah minta. Iya, tidak pernah minta. Saya sudah konfirmasi di situ, tapi saya kurang tahu kenapa di keluarnya tetap saya yang minta gitu. Meta Ayu juga membantah adanya isu perselingkuhan dalam kasus kematian sang suami. Ibu dua anak itu menegaskan alat kontrasepsi hingga sandal pink yang dijadikan alat bukti penyidik adalah miliknya. Kemudian saya lihat ada foto sandal pink, itu sandal saya. Padahal kontrasepsi pun. Iya, itu semuanya punya saya, punya kami. Kok dijadikan gitu. Barang bukti oleh polisi? Iya, itu saya juga bingung gitu. Kenapa yang dijadikan barang bukti itu? Kenapa bukan drone atau piring atau sepeda yang ada di situ? Selain bukti-bukti yang janggal setelah kematian Arya Daru, keluarga juga mengaku mengalami teror. 9 Juli 2025, pria misterius mendatangi rumah almarhum dan menyerahkan amplop coklat berisi styrofoam berbentuk bunga Kamboja, hati, dan bintang. 27 Juli 2025, makam Arya Daru diacak-acak. 16 September 2025, kuburan Arya ditaburi bunga mawar merah dengan bentuk aneh. Di kamar kosan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat inilah 8 Juli Arya Daru Pangayunan ditemukan meninggal dunia. Wajan kepala korban terlilit lakban. Tim Liputan Ainus melaporkan.